Kita mencari pekerjaan. Kalau pekerjaan itu sesuai dengan kehendak Allah, pasti baik, yang terbaik. Gereja kita kebanyakan orang kaya. Saudara mau buat apa? Mau kemana? Mau lakukan apa? Ajaran yang klise, berdoalah mencari kehendak Tuhan. Bagaimana saudara tahu? Bagaimana saya dan saudara tahu sesuatu ini betul kehendak Tuhan atau tidak? Ada seorang mengajar berdoa mencari kehendak Tuhan itu begini. Pikirkanlah hal yang paling kamu tidak suka. Hal yang paling kamu takuti. Hal yang paling tidak kamu inginkan dalam kehidupanmu. Kalau ternyata itu yang Tuhan berikan, apa kamu mau terima? Seorang baru lulus SMA, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, saya mesti masuk ke jurusan mana ini? Kedokteran, insinyur, seminari, atau jadi perawat, atau apa ini? Hamba Tuhan itu mengajar, yang kamu paling gak suka apa? Ya boleh sebut apa saja. Lalu kalau Tuhan bilang ternyata dia suruh kamu masuk ke sana, jurusan itu kamu mau tidak? Wah, jangan yang itu dong. Berarti kamu belum pasrah kepada kehendak Tuhan. Tapi kalau bisa berkata, whatever Tuhan, yang Engkau bukakan, yang Engkau berikan, aku mau terima. Sebab tahu Engkau yang paling mengerti, yang terbaik. Dan kehendak-Mu itu suci, tidak mungkin jahat. Kasih-Mu itu agung, tidak mungkin lakukan yang buruk kepadaku. Aku mau terima apa saja yang Engkau berikan. Orang itu siap untuk menerima kehendak Tuhan, maka doanya bisa dimurnikan. Kita harus belajar sesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan, Engkau mau aku memberikan persembahan berapa ini? Apa kita siap? Kalau Tuhan bilang, jualkanlah semua milikmu. Francis Havergal, saya pernah jelaskan sebuah lagu yang mengatakan, Take my life and let it be. Ambillah hidupku Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu jadi kepada orang ini. Adalah seorang yang rohani, dia cinta Tuhan. Dia selalu berdoa, setiap hari dia berlutut berdoa, Tuhan ambillah diriku, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Dia selalu berdoa gitu. Satu hari sebenarnya dia berdoa seperti itu, Tuhan berkata, seakan-akan bilang pada dia, wait, jangan say amin dulu. Apa ini? Tuhan bilang, kamu mau selalu berdoa kehendak Tuhan jadi atas dirimu. Oke, hari ini aku minta kau buka treasury-mu kamu, lemari perhiasan. Kau punya apa? Wah, dia punya sekotak perhiasan. Tuhan bilang, aku mau kau memberikan sekotak perhiasan itu untuk pekerjaan. Francis Havergal tersedar. Doa menyerahkan diri kepada Tuhan agar kehendak Tuhan jadi, itu jangan klise, mulut manis aja, nyanyian-nyanyian yang bagus. Tapi kalau Tuhan minta sesuatu yang kita suka, yang kita sayang, kita mau kerja tidak. Oleh sebab itu, lagu tersebut pada aslinya bukan cuma 1-2 bait. Kalau tidak salah, 6, 7, 8 bait, saudara. Banyak sekali. Lalu dia mengubah syair itu. Doanya, itulah seluruhnya doanya. Dia kemudian bukan cuma berkata, ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Dia juga berkata, ambil suaraku untuk memuji nama-Mu, pakai tangan dan kakiku untuk melaksanakan kehendak. Ambil setiap hal, pakai waktuku, pakai setiap detail dalam diriku untuk kehendak. Itu doa yang dikabulkan. Komit seluruhnya untuk Tuhan. Kalau kita berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk pernikahan, berdoa untuk apapun, carilah kehendak Tuhan. Biar kehendak Tuhan jadi di dalam hal yang kita mintakan. Apalagi, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu. Lalu, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu adalah satu sikap doa
ketergantungan kepada Tuhan. Tidak bersandar kekuatan kita. Kita mau mencari nafkah, kita sadar bergantung kepada Tuhan. Kalau kita sukses, bukan karena pintar kita. Kalau kita punya banyak jabatan, banyak pangkat, banyak gelar, banyak keberhasilan, bukan karena kehebatan kita. Semua itu karena Dia. Selalu bergantung kepada kita, kepada Dia. Itu berarti ada sikap yang humble dalam berdoa. Even kita berdoa sebelum makan setiap kali, apakah sungguh kita berdoa dengan hati syukur, terima kasih atas makanan ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan menyediakan, hari ini saya tidak bisa makan. Betul? Saya khawatir banyak doa sebelum makan itu adalah doa kebiasaan. Kalau kita sedang makmur, sedang punya, sedang cukup, kita doa sebelum makan, belum tentu betul-betul menghayati. Kalau kita kekurangan, baru kita tahu sesuap nasi itu apa artinya berkat Tuhan. Betul? Pernahkah saudara habis waktu makan sudah nyuap makanan kita bingung, ingat-ingat tadi aku sudah doa belum ya? Pernah? Saya pernah. Saudara pernah? Pernah. Berarti kita perlu lebih serius waktu berdoa sebelum makan. Kita mungkin hanya take it for granted saja. Right? Ya. Monyet pun bisa diajar berdoa kalau begitu. Suruh dia nunduk aja. Dogi pun bisa kita ajar berdoa seperti itu. Ya nanti apa yang dia lakukan. Tuhan mau kita ucapkan dengan sepenuh hati. Kita sungguh bergantung kepada Dia. Kalau bukan karena Dia, kita tidak bisa bahkan makan sekalipun. Dan kita bisa beli makanan. Tapi kalau Tuhan tidak beri kesehatan, kita tidak bisa menikmati makanan. Betul, bersyukurlah, humble di depan Tuhan. Itu sikap doa yang sesuai dengan kehendak Kristus. Tuhan Yesus meskipun Dia dapat melakukan apapun firman-Nya, sebab Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Demikian Yohanes pasal 1 ayat 1. Dengan firman-Nya Dia menciptakan dan tidak ada menjadi ada. Itu yang kemarin Dr. Baker uraikan. Para evolusionis mencari-cari sebelum vertebrata itu, binatang tidak bertulang belakang, itu apa? Yang nggak ada, karena dari tidak ada Allah menciptakan ada. Sebelum ikan itu apa? Tidak ada, karena ikan diciptakan memang sebagai ikan, bukan evolusi dari sesuatu menjadi ikan. Ya, tidak ada menjadi ada. Yang menciptakan itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi ketika Dia dicobai, saat Dia lapar, kalau engkau ada Allah, tentu engkau mampu berkata kepada roti-roti ini, jadilah roti. Kepada batu-batu ini, jadilah roti. Tapi Tuhan berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapakku tidak pernah suruh aku dalam keadaan seperti ini menciptakan roti dari batu. Aku tidak mau memohonkan dan melakukan itu. Dia bergantung kepada Allah. Meskipun Dia Maha Kuasa, tapi Dia humble di hadapan Bapa. Dia mengosongkan diri, penuh dengan seperti ketidakmampuan, karena Dia sepenuhnya bergantung kepada Bapa di sorga. Apakah doa-doa kita dipenuhi dengan humility seperti itu? Sikap humble, rendah hati. Setelah doa kebergantungan, sikap bergantung, doa Tuhan bisa ajarkan berdoa menurut kehendak Dia. Ada bagaimana? Setelah berilah kepadahan kami hari ini makan kami secukupnya. Doa berikut apa? Ampunilah. Ampunilah kami akan segala kesalahan dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus berdosa tidak, saudara? Dia perlu diampuni? Tidak. Tetapi apakah Dia mengampuni? Ya. Dia tidak perlu diampuni. Doanya seperti satu rumusan, ampunilah kami seperti kami mengampuni. Ya, kita perlu pengampunan sih. Maka memang mau tidak mau kita harus mengampuni. Kalau tidak, Bapak di surga bilang, kamu tidak mengampuni, aku tidak ampuni kamu juga.
Tuhan Yesus tidak perlu diampuni, tetapi dia mengampuni. Jikalau ada orang, dia berdoa, tetapi dia tidak memberikan pengampunan, saudara-saudara, apakah itu sama seperti kehendak Kristus berdoa? Apakah sama seperti Kristus berdoa? Di sebuah gereja, ada seorang encing. Dan doa itu adalah, gereja itu gereja yang biasa mengakhiri doa dengan doa Bapa kami yang di surga. Setiap kali kalau doa bersama-sama itu, encing itu paling lantang suaranya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, yang paling terakhir, hafal semuanya. Tetapi si pendeta selalu perhatikan, setiap kali di tengah-tengah doa itu, sampai ampunilah kami seperti kami mengampuni, encing itu nggak berdoa. Suaranya hilang. Habis itu baru dia teruskan lagi. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami. Tapi doa tengah itu hilang dia. Ya. Kalau seperti musik, dia ada tanda istirahat di situ, nggak bunyi. Di satu hari si pendeta waktu kunjung ke rumah encing, encing rajin sekali gerejanya. Iya, pendeta, saya emang dari kecil selalu ke gereja. Encing banyak hafal firman Tuhan ya. Iya, saya selalu baca firman Tuhan setiap hari. Encing suka berdoa. Oh, saya paling suka berdoa. Iya, saya tahu encing paling hafal doa Tuhan Yesus itu ya, doa Bapa kami di surga. Iya, encing, tapi saya mau tanya, kenapa setiap kali kalau doa itu sampai di tengah-tengah encing nggak berdoa? Wah, bisa aja kamu dia saya berdoa kok. Iya berdoa dalam hati. Kenapa yang kalimat yang lain encing suara keras-keras sampai situ kok doa dalam hati? Dia itu mendesak terus mengejarnya. Akhirnya encing itu beringat air mata. Lalu dia cerita, setiap kali dia berdoa sampai di situ dia tidak bisa berdoa, karena dia tidak bisa ucapkan doa itu, karena dia tidak mau lakukan doa itu. Loh, kenapa encing? Lalu encing ini cerita, saudara-saudara, setiap kali dia berdoa sampai situ, dia terbayang wajah suaminya. Dulu suaminya melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan hati dia, dan dia dendam ke sungai. Sejak hari dia tinggalkan suaminya, dia tidak mau hidup bersama dengan laki-laki itu. Entah apa yang dibuat oleh laki-laki tersebut kepada dia. Dan dia sumpah-sumpah sampai mati pun, aku tidak bisa mengampuni orang itu. Dia berkata seperti itu kepada anak-anaknya, aku tidak akan ampuni yang kamu sebut itu papamu. Aku tidak akui dia, tidak mau terima dia, tidak mau ampuni dia. Setiap kali sampai berdoa itu, encing itu tidak bisa berdoa. Memang lebih bagus seperti encing itu. Jangan gagah-gagahan berdoa begitu hafal, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain, padahal kita tidak mau mengampuni entah seseorang atau beberapa orang dalam kehidupan kita. Kita menyimpan sesuatu. Ini perkara besar. Dalam banyak versi Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kita mengampuni, Bapa di surga itu tidak menerima kita, saudara-saudara. Di dalam Mazmur 66 ayat 18, pemazmur berkata, aku tahu dia mendengarkan aku. Dari mana pemazmur tahu dia mendengarkan aku? Ayat 18 berikutnya dia berkata, jikalau ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Allah tidak mendengarkan doa. Mengapa dia tahu Bapa atau Allah selalu mendengar doa dia, pemazmur ini? Karena dia tidak menyimpan kejahatan apapun di dalam hatinya. Dan dia tidak punya niat-niat yang jahat di dalam hatinya terhadap siapapun juga, terhadap sesama. Dia tidak ada niat jahat apapun. Orang berbuat jahat kepadanya, dia tidak menyimpan kejahatan itu, dan dia tidak berniat melakukan sesuatu untuk menjahati orang itu dengan bentuk apapun. Dia tidak punya seperti itu. Maka dia tahu Allah mendengarkan dia. Ini pokok doa yang penting. Kita doa untuk kesehatan kita, kita doa untuk rezeki kita, kita doa untuk berkat untuk anak-anak kita doa untuk nafkah kita, untuk rumah kita dan sebagainya. Banyak kebutuhan kita. Apa kita berdoa untuk urusan-urusan horizontal kita, relasi kita dengan sesama kita. Hari ini dalam renungan buletin, saya memilihkan renungan ini sebelum saya menentukan
tema khotbah hari ini. Jadi saya kemudian memetik renungan ini masuk ke